Di video kemarin kita sudah unboxing produk yang satu ini, ya. Ini adalah NDI encoder, di mana NDI singkatannya adalah Network Device Interface, ya. Ini adalah real 4K P60 NDI encoder U40 dari KiloView. Hari ini kita akan membahas lebih detail fitur-fiturnya. So, let's get started. Step yang pertama adalah kita harus mounting terlebih dahulu di kameranya. Ya, dia ada dua macam mounting. Ya. Pertama yang sudah dapat dari paketnya itu adalah cold shoe ini. Jadi kita bisa pasang cold shoe-nya. Ya. Dan kita bisa masukkan ke kamera kita attach ya. Bisa di DSLR, mirrorless ataupun broadcast kamera. Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan ini. Ya. Saya sudah menyiapkan satu PTZ kamera di sini dan saya akan mount di sini. Oke, ini sudah saya mount. Jadi bisa terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya adalah kita akan memberikan input signal dulu. Ya, setiap kali kita pasang barang elektronik, ya kita harus memastikan semua signal terpasang dulu. Terakhir baru kita kasih power. Oke, di sini saya sudah ada satu kabel HDMI. Saya akan sambungkan kabel HDMI-nya ke bagian selanjutnya. Saya akan memberi power ke PTZ kamera dulu. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa memberikan power DC out dari U40 ini ke PTZ juga ya. Tapi saya nggak ada kabelnya, jadi saya tidak mendemokan itu. Nah, setelah PTZ kamera sudah on ya, dan sudah hijau, oke. Selanjutnya adalah kita akan memberi power untuk si U40 ini. Karena KiloView U40 ini dia sudah memiliki fitur PoE, ya Power over Ethernet, ya. Jadi kita hanya perlu memasukkan satu kabel Ethernet aja, ya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Ini adalah satu kabel UTP di mana ujungnya itu sudah saya masukkan ke PoE switch atau PoE injector. Jadi kabel ini sudah ada powernya, ya. Jadi saya masukkan di port Ethernet yang PoE, ya. Saya klik di sini. Oke. Nah, maka otomatis unit ini tidak perlu dipasangkan PC in ya. Dia sudah memiliki power, ya. Jadi kita bisa lihat di sini sudah ada indication-nya, sudah ada powernya. Oke. Dan oke. Di sini saya ada satu kabel lagi, kabel UTP, di mana saya akan memberikan atau mengkoneksikan dari U40 ini langsung ke PTZ kamera, ya, karena dia di sini ada dua port Ethernet card, ada dua port Ethernet, jadi saya bisa sambungkan langsung PTZ kamera ini ke jaringan tanpa harus memberikan satu kabel langsung dari switch-nya saya ya. Jadi saya hanya loop langsung dari PoE ke net dan net mengasih koneksi lagi ke PTZ kamera. Jadi saya hanya melewatkan. Saya masukkan lagi ke PTZ kamera. Nah, kira-kira seperti ini pemasangannya ya. Kita akan masuk ke settingannya, ya. Kita akan lihat settingannya. Nah, di sini saya akan ngecek dulu untuk IP address-nya. Di mana IP address default dari U40 ini adalah 192.168.1.168. Jadi saya akan masuk ke command prompt. Saya cek dulu IP saya. Oke, ya.
Nah, di sini IP saya adalah 192.168.1.6. Jadi ini sudah tidak konflik, udah satu segmen ya. Jadi saya tinggal ping 192.168.1.168. Oke, di sini reply ya. Jadi saya akan langsung buka Explorer. Saya key in 192.168.1.168. Oke, kita lihat. Nah, dia masuk ya. Nah, di sini U40 settingan welcome-nya tuh ada username sama password. Jadi username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin juga. Kita enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam dashboard-nya KiloView U40. Di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cek network-nya ya. Kita masuk ke network. Di sini saya sebenarnya sudah set sebelumnya. Jadi kalau default dia akan DHCP dynamic ya. Tapi apakah DHCP dynamic ini bisa berfungsi? Bisa ya. Jadi jawabannya bisa. Tapi masalahnya kalau misalnya kita pakai DHCP, setiap kali kita mau masuk ke settingan unit ini, dia akan berubah-berubah IP sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita baiknya menggunakan manual aja ya. Di sini saya set IP buat dia adalah 192.168.1.11 ya. Saya apply. Oke, jadi kita sudah mengganti unit IP address defaultnya dari 192.168.1.168 ke 192.168.1.11 ya. Nah, itu yang harus kita ingat, kalau bisa kita tandakan atau kasih note di unitnya ya. Setiap produk dari KiloView dia memiliki status yang bisa kita lihat di layar depannya ya. Kita bisa lihat di sini dari resolusinya itu adalah 1920 x 1080 60 Hz ya. Itu yang ada pada resolusi kamera kita yang ditangkap oleh NDI encoder U40. Dan posisinya adalah 60 fps atau frame per second. Dan bitrate-nya itu 93431 kbps. Ya, di sini semua informasi ada. Juga untuk dari audionya menggunakan 48.000 Hz ya. Nah, di sini juga kita bisa atur apakah quality encoding kita mau seperti apa. Ya, ini saya set di 100%. Kita bisa naikin jadi 150% tergantung kebutuhan kita atau dari infrastruktur jaringannya kita ya. Nah, untuk channel kita bisa ngubah namanya dan kita juga bisa bikin grup untuk semua NDI encoder kita agar bisa lebih rapi ya. Nah, di sini kita masuk ke video dan audio ya, di mana kita bisa set source-nya ya, apakah kita mau dari HDMI-nya inputnya atau cuman suaranya ya. Jadi kita pakai HDMI, volume kita bisa atur di sini ya. Oke, nah channel selanjutnya adalah NDI connection. Ini tidak perlu kita ubah ya di sini settingannya. Dan yang paling penting satu lagi adalah PTZ ya. Dimana saya juga sudah ngomong di video sebelumnya, kita bisa ngontrol PTZ kamera ya menggunakan U40 karena kita sudah menyambungkan kabel UTP ini ke PTZ kameranya ya. Jadi sekarang kita hanya perlu setting di sini. Kita mengganti PTZ type-nya itu menjadi network PTZ ya. Jadi bukan menggunakan serial karena kita koneksinya pakai UTP. Kita set di sini. Ini sudah tidak perlu dirubah. Destination IP kita harus tahu dulu IP address dari PTZ kamera ini ya, 192.168.1.163. Oke. Dan kita harus masukin port Visca-nya ya. Kita di sini menggunakan Sony Visca. Jadi portnya itu sudah ada. Saya bisa tunjukin di sini kalau misalnya kita masuk ke dalam settingan PTZ kameranya 163. Oke. Ini adalah dashboard dari PTZ kamera ya, di mana kita bisa lihat untuk network port di sini ya. Jadi port Visca-nya itu adalah 1259. Oke, jadi kita balik lagi ke
Sini kita harus set 1259 ya, Sony Visca, dan kita apply. Setelah itu kita coba PTZ test, kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, kita bisa lihat ya, kita sudah bisa ngontrol PTZ kameranya, sudah bisa bergerak sesuai dengan yang kita mau. Oke, kita juga bisa lakukan preset dari sini. Oke, setelah itu kita save. Nah, ini untuk ngontrol PTZ kamera. Oke, selanjutnya kita akan ngetes untuk fitur daily light-nya, ya, di mana seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, U40 ini ada 1, 2, dan 3 daily light, ya. Jadi tergantung kita mountinnya seperti apa. Kalau kita mount dari depan, kita bisa lihat daily light dari depan, ya. Nah, saya akan coba buka program OBS, ya. Oke, ini saya tutup dulu. Ini OBS saya, ya. Nah, di sini NDI source kita mulai dari awal aja ya. Di sini saya set misalnya testing dan kita add source NDI, ya. Kita coba masukin kamera PTZ RGB link. Nah, di sini kita tinggal search source name-nya itu adalah ini udah ketemu ya, U40, dia ada 2. Satu adalah full bandwidth, channel 1 tadi kita set, dan satu lagi adalah channel HX. Ya, channel HX ini belum kita set, nanti kita akan cobain. Kita masuk dulu ke channel 1, kita oke. Oke, sekarang kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita pakai source NDI-nya di OBS, maka posisi daily light-nya ini akan berubah jadi merah. Ya, coba kalau misalnya saya matikan lagi, ya, maka dia akan hilang lagi, ya, hijau, nggak ada. Ya, di sini ada hijaunya, ya, cuman nggak kelihatan dari depan. Oke, saya coba nyalakan lagi, maka ini kalau misalnya lagi on, maka dia akan menjadi merah. Jadi posisi daily light itu adalah dimana kalau kita punya 2 atau lebih kamera, ya, ditempatkan di angle-angle berbeda, maka user itu bisa melihat posisi kamera mana yang sedang aktif, ya. Jadi kalau misalnya kita ada 2 kamera, kita bisa lihat ini bagian merah muncul, artinya kamera ini sedang on. Jadi orang harus mengarah ke sini. Jadi kalau misalnya kamera yang sebelah sana yang merah, artinya user harus mengarah ke kamera yang satunya lagi. Begitu juga operator bisa melihat kamera dia sedang aktif atau enggak. Oke. Oke, kita akan masuk ke settingan NDI HX, ya. NDI HX itu sebenarnya adalah dia di U40 KiloView ini, dia bisa mengubah protokol, ya, seperti RTSP, RTMP, dan lain-lainnya. Nanti saya akan kasih lihat, itu dirubah menjadi NDI HX, ya. Dimana kita sudah bahas ya di video sebelumnya perbedaan NDI dan NDI HX, ya. Kalau misalnya kalian pengen lihat, nanti saya akan taruh link lagi di atas. Nah, setiap PTZ kamera itu bisa mengeluarkan RTMP, RTSP, dan lain-lain. Ya, jadi kita akan coba tes ngambil RTSP-nya dari PTZ kamera RGB link ini dan kita masukin ke U40 menjadi source NDI HX. Oke, kita akan coba tes. Nah, di sini saya sudah masuk di partnya NDI HX, ya, dan saya klik plus. Terus saya kasih nama, kita tes kamera PTZ NDI HX. Oke, kita namain ini. Kita masuk ke RTSP. Oke, untuk URL-nya, ya, kita ada rumus seperti ini. Jadi kalian harus ngikutin ya. RTSP.2// yang pertama adalah username-nya. Kita masukin. Tadi username-nya kan admin ya. Terus kita .2 password-nya. Password-nya adalah admin juga. Dan kita add. Nah, baru selanjutnya kita masukin IP address-nya 192.168.1.163, terus kita slash, ya. Nah, selanjutnya ini ada stream name-nya yang harus kita ambil dari sini.
kita balik lagi ke settingan RGB link PTZ-nya, kita masuk ke video stream publish ya. Kita harus centang dulu enable di sini untuk stream publish-nya, kita ganti jadi RSTP, host address-nya sudah benar dan stream name-nya yang kita copy. Oke. Kita masukin lagi ke sini, kita pas. Nah, username dan password kita tadi kan kosong, jadi kita tinggal oke. Kita klik ya agar dia on ya. Karena posisinya ini sudah berpindah ya. Jadi tadi dari kosong frame rate-nya sama audionya kosong, sekarang sudah terisi. Kita akan coba tes ya, di mana kita masuk lagi ke OBS tadi ya. Kita masuk ke OBS. Terus ini kita create satu lagi NDI source. Kita bikin NDI HX ya. Dan kita pilih source-nya itu adalah U40 channel HX ya, kita oke. Maka apa yang terjadi? Source-nya muncul ya. Ini adalah source dari NDI HX yang kita convert protokol dari PTZ kamera masuk ke NDI ke U40 kiloview ini ya, sehingga diubah menjadi NDI HX. Oke, nah kita masuk lagi ke settingan U40 dashboard-nya ya. Setelah NDI HX ya, di sini kita melihat ada satu namanya Discovery Server ya. Di mana saya akan jelaskan Discovery Server ini adalah kita bisa bikin server sendiri. Misalnya kita punya satu PC atau laptop khusus yang ingin kita jadiin server. Jadi setiap NDI encoder kita akan langsung direct tembak IP ke server tersebut ya. Jadi itu lebih memudahkan, jadi tidak perlu cari-cari lagi, karena ya mungkin NDI biasa itu kan dia ada fitur discovery otomatis, tapi ini bisa langsung kita tembak ke IP servernya, jadi lebih stabil lagi gitu koneksinya. Oke, dan selanjutnya ini ada satu lagi kamera link ya. Kamera link ini gunanya di mana kita bisa akses, kita bisa masukkan IP kalau misalnya kita kameranya itu segmen networknya berbeda ya, misalnya 192.168.2.163 ya kan, berbeda segmen. Kita bisa panggil dashboardnya PTZ kamera direct langsung melalui dashboardnya U40 kiloview ini. Jadi kita tidak perlu buka dua dashboard lagi ya, kita bisa setting di dalam satu dashboard yang sama. Oke, dan yang terakhir, ini saya mau bahas mengenai media gateway, di mana U40 kiloview ini juga bisa dijadikan media gateway, di mana dia bisa mengubah dari protokol ke protokol. Ya, jadi misalnya tadi kita sudah menggunakan NDI HX, jadi kita mengubah dari protokol seperti RTSP, RTMP itu menjadi NDI HX ya. Tapi dengan media gateway ini kita bisa mengubah RTSP, protokol apa saja ya, RTMP dan lain-lain itu menjadi protokol lagi gitu. Misalnya RTSP ke RTMP, RTMP ke HLS dan lain-lain. Oke. Nah, demikian video mengenai kiloview U40 yang lebih detail ya. Jika kalian ada pertanyaan atau diskusi, bisa tulis komentar kalian di kolom chat di bawah ya. Saya akan dengan senang hati membalas kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan juga bunyikan loncengnya. Saya ada banyak sekali NDI encoder selanjutnya yang akan saya bahas. Terima kasih sudah menonton, dan salam satu visual Indonesia.